memang seorang perawat, tapi saya nggak mau juga melupakan kebiasaan saya dari kecil kayak gitu. Saya sangat mencintai banget kebudayaan saya sendiri. Karena di sini pasien-pasiennya pasien-pasien gelandangan banyaknya, pasien yang tidak punya keluarga. Ketika kita bisa mempertemukan mereka dengan keluarga, itu kebanggaan tersendiri. Zatuila Zahra Mutia, atau yang lebih akrab disapa Zahra, adalah remaja asal Bogor, Jawa Barat yang masih duduk di kelas 3 SMU. Zahra bukan keturunan Bali, namun kecintaannya terhadap tari Bali membuat Zahra beberapa kali dipercaya untuk menjadi duta seni dan budaya Bali dalam berbagai acara di sekolahnya. Langsung pulang, nggak kemana-mana lagi. Iya. Matematiknya nggak bisa 10 nomor, tapi yang lain sih udah yakin sih, benar, mudah-mudahan. Ntar sore latihan ya deh ya? Iya. Ayah Zahra, Armen Zulham, adalah lelaki asli Aceh. Sementara sang ibu, Sri Arbani, adalah wanita asal Sunda. Biasa jadi berangkat? Iya, udah jam 2 Bu, ya udah berangkat ya Bu ya. Ya udah tuh, hati-hati ya. Iya. Iya, tidak ada darah Bali yang mengalir dalam gen Zahra. Namun, ketertarikan Zahra terhadap kesenian Bali, khususnya tari Bali, telah tumbuh ketika masih kanak-kanak. Hingga kini, Zahra pun masih menekuni hobinya tersebut dengan belajar di Sanggar Dewata di Jalan Semeru, Bogor, Jawa Barat, yang berada tak jauh dari rumahnya. Waktu itu sebenarnya saya kan pengen belajar nari dari SD, cuman baru kesampaiannya pas SMA. Kenapa saya pilihnya tari Bali? Soalnya tari Bali tuh benar-benar dari atas ujung rambut sampai ujung kaki gerak, sampai matanya juga kan gerak gitu. Terus dinamis tapi anggun gitu. Tidak hanya Zahra, banyak remaja yang memang bukan keturunan Bali juga belajar seni tari di Sanggar Dewata ini. Kebudayaan seni tari Bali memang sangat terkenal hingga mancanegara. Tak heran bila tarian tradisi ini sangat digemari dan menarik minat banyak orang untuk mempelajari. Kecintaan mereka terhadap seni tari Bali tumbuh dan berkembang berkat sentuhan wanita asal Bali ini. Ni Nengah Arsini namanya. Kebiasaan. Ni Nengah Arsini adalah si empunya Sanggar Dewata kelahiran Demulih, Bali 36 tahun silam. Sejak tahun 1999, Nengah mengabdikan dirinya untuk mengajar seni tari Bali di Sanggar Dewata ini.
Telah ratusan anak didiknya yang berhasil diajarkan seni tari Bali. Dan uniknya, kebanyakan dari mereka malah bukanlah asli Bali. Namun, berbagai prestasi yang didapatkan para siswinya membuat Nengah berbangga hati. Begitu banyaknya gitu anak didik saya yang udah go internasional kayak itu, padahal saya sendiri belum pernah sebetulnya. Bersama sang suami, I Nengah Suwardika, mereka bekerja sama menjalankan Sanggar Dewata ini. Selain mengajar tari, Nengah juga turun tangan langsung untuk merias para penari. Hancur. Bila penari telah selesai dirias, giliran Suwardika mengabadikannya dengan kamera. Hasil riasan dan jepretan suami istri ini adalah upaya promosi keduanya untuk terus menumbuh kembangkan minat dan kecintaan masyarakat terhadap seni tari Bali. Tadi panas, sekarang hujan. Yang lain mana? Kamu gladi resik sendiri ya? Teman-temanmu sakit. Cuaca ekstrim membuat virus, bakteri, dan jamur penyebab penyakit berkembang cepat. Anda butuh Dettol. Lebih efektif membunuh kuman agar keluarga Anda tetap sehat dan terlindungi, bahkan saat cuaca ekstrim. Kalau bukan saya yang merawatnya, siapa lagi? Dettol melindungi. Dalam 1 jam, penuh canda dan tawa. Saya bilang, kan enakan naik mobil. Kadang terselip kisah sedih. He saved my life. Penuh persahabatan dan kekaguman. Kenapa saya punya rumah di Pondok Indah? Beliaulah yang mengarahkan ke sana. 1 jam lebih dekat. Di TV One, terdepan mengabarkan. Dukung Jakarta Liars Club. Kemasyuran seni tari Bali tak lepas dari peran serta para pelaku seni dan warga Bali dalam melestarikannya. Meskipun berada di luar tanah kelahiran, kebanyakan warga Bali selalu memegang teguh budaya dan adat istiadat mereka. Kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Oke. Mengajar seni tradisi leluhur kepada anak sendiri maupun orang lain merupakan salah satu cara untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya Bali di tengah era modernisasi. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dah, tekuk pelan-pelan. Dalam Sanggar Dewata ini, I Nengah Arsini mengajar dalam 2 kelas yang berbeda. Kelas untuk anak-anak dan kelas tari bagi orang dewasa. Nuansa adat Bali sangat kental terasa di dalam Sanggar Dewata ini. Meski tak terlalu luas, sanggar ini cukup untuk menampung beberapa siswa dalam latihan. Kebetulan, hari ini tak banyak siswa yang datang untuk belajar menari. I Nengah Arsini mengaku mendapat ilmu seni tari secara alami. Karena lingkungan keluarganya adalah seniman, sejak kecil Nengah sering mendengar musik dan melihat kebudayaan Bali, termasuk tariannya. Walau tak mempelajari secara langsung, namun dengan melihat dan mendengar seni tradisi Bali selama bertahun-tahun itulah, Nengah menguasai semua jenis tarian Bali. Saat hijrah ke Bogor, Jawa Barat pada tahun 1999, Nengah melihat adanya peluang untuk mengembangkan seni dan tari Bali di kota tersebut dengan mendirikan Sanggar Dewata ini. Awalnya kenapa saya berkeinginan untuk mendirikan Sanggar Tari Bali itu karena awalnya itu di Bogor pada saat saya mendirikan Sanggar Tari Bali itu kebetulan belum ada gitu ya. Terus saya lihat kok kayaknya anak-anak, saya awalnya tuh saya ngajar di pura, terus di teman-teman di kantor kayak gitu. Terus kayak banyak yang berminat seperti itu kan. Jadi ya udah kenapa enggak saya
kenapa nggak jadikan sebuah sanggar aja. Pada awalnya memang sangat kecil-kecilan sekali. Kayak ke sana, tapi boleh deh, tapi harus pakai pacar. Tidak hanya Nengah, sang suami, Suwardika, juga dilahirkan di tengah-tengah lingkungan keluarga seniman Bali. Suwardika juga mengaku tak pernah belajar secara khusus tentang kesenian Bali. Ayah dan hampir seluruh saudara laki-laki di keluarganya merupakan seniman patung. Lingkungan seni itulah yang membentuk dirinya menjadi sosok seniman pahat hingga kini. Bersama istrinya, Suwardika bersyukur dapat melestarikan seni tradisi Bali di Kota Bogor, tempatnya bermukim saat ini. Kami berpikir kalau di Bali mungkin kami tidak pernah jadi apa-apa, tapi karena di Bogor, istilah kami di daerah yang buta si mata satu jadi raja. Nah, kami berusaha untuk belajar, mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga terjadilah seperti sekarang. Menyambut perayaan Nyepi bersama warga Bogor keturunan Bali lainnya, Suwardika membuat patung ogoh-ogoh. Ada 4 dan 3. Oh, di atas. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian buta kala, yaitu kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dengan kemahirannya memahat patung, Suwardika berusaha membuat ogoh-ogoh semenarik mungkin. Dari perkawinannya, Suwardika dan Nengah dikaruniai 5 orang anak. Uang jasa yang didapatkan dari hasil mengajar tari di Sanggar Dewata menjadi penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga besar ini. Bagaimana menghidupi anak-anak kami, bagaimana kami bisa memanfaatkan hidup ini dengan maksimal, dengan berkesenian. Kulit kepala tidak sehat dan berketombe bisa membuat rambut rontok lebih dari 60 helai per hari. Clear Hair Fall Defense. Nutrisinya meresap ke dalam kulit kepala dari pangkal hingga ujung rambut. Efektif menghilangkan ketombe, mencegah rambut rontok. Tidak ada lagi rambut rontok terlihat dengan Clear Hair Fall Defense. Mengajar tari di Sanggar Dewata bukanlah pekerjaan utama pasangan Inengah Arsini dan Inengah Suwardika. Ya, pasangan ini merupakan lulusan Akademi Perawatan yang sekarang mengabdikan diri di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Bogor. Saat libur, hari Sabtu dan Minggu, barulah mereka akan kembali mengajar seni dan tradisi Bali. Saya memang seorang perawat, tapi saya nggak mau juga melupakan kebiasaan saya dari kecil kayak gitu. Saya sangat mencintai banget gitu loh kebudayaan saya sendiri. Jadi di samping itu kenapa enggak sih saya iniin aja ke orang lain gitu loh. Saya transfer ilmu saya yang saya punya gitu kan. Karena kita menjalani bagaikan air yang mengalir begitu saja, kita juga tidak pernah menduga akan begini jadinya, dan kita juga tidak pernah berpikir bahwa kalau saya jadi perawat, saya pikir dulu bahwa kerjaan saya nyuntik, ya pekerjaan sebagai perawat, ternyata tidak. Pekerjaan sebagai perawat telah dilalui pasangan ini selama belasan tahun. Walau keduanya bekerja di rumah sakit yang sama, namun Arsini dan Suwardika bekerja di 2 poli yang berbeda.
Inengah Arsini bekerja sebagai perawat di Poli Gigi. Dalam pekerjaannya, Nengah dituntut untuk selalu sigap dan cepat untuk melayani permintaan dokter saat memeriksa pasiennya. Di rumah sakit tempatnya bekerja inilah, Nengah mendapat ide untuk mendirikan Sanggar Dewata. Kala itu Rumah Sakit Marzuki Mahdi kesulitan mencari penari Bali untuk ditampilkan dalam peringatan Dharma Santi. Mengetahui bakat Inengah Arsini dari rekan-rekan kerjanya, pihak rumah sakit menunjuknya untuk melatih beberapa anak tarian Bali. Sejak saat itulah di rumah sakit ini, Inengah Arsini dikenal juga sebagai pengajar tari Bali. Walau profesinya ini bertolak belakang dengan kemahiran menarinya, bagi Nengah itu merupakan satu kesatuan utuh yang dianugerahi Sang Pencipta kepadanya. Lain lagi dengan sang suami. Ya, Swastiastu. Suardika mendapat tugas untuk merawat pasien-pasien yang menderita gangguan jiwa. Hari ini aman-aman aja. Tidak mudah merawat pasien yang menderita gangguan jiwa. Kamu udah mandi belum? Kapan? Biasanya kendala komunikasi menjadi aral rintangan Suardika.